Anda kembali di CNN Indonesia Prime News. 6 kasus baru untuk wabah virus corona dilaporkan di Singapura. 4 kasus diantaranya merupakan kasus penularan lokal yang salah satu pasiennya adalah seorang warga negara Indonesia. Untuk lebih jelasnya kita sudah tersambung dengan Duta Besar Republik Indonesia di Singapura, Igede Ngurah Swajaya. Selamat malam, Pak Gede. Selamat malam, Mas Aldi. Ya, Pak, bisa dikonfirmasi kebenaran dari adanya satu WNI yang diduga atau positif corona di sana, di Ya, Singapura? betul, Mas. Jadi kami berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan Singapura dan terkonfirmasi positif Mhm. bahwa salah satu warga negara Indonesia yang bekerja sebagai pekerja migran, penata laksana rumah tangga, telah dinyatakan positif Oke. dan sekarang sudah dalam penanganan di ruangan isolasi Mhm. di rumah sakit di Singapura. Baik, saat ini koordinasi yang dilakukan antara kedubes di Singapura dan juga WNI yang positif sudah sejauh mana, Pak? Nah, jadi kita memastikan bahwa yang bersangkutan telah tertangani Mhm. dan juga yang bersangkutan tetap akan kita lakukan pendampingan, Pak. Tapi kita masih belum bisa memberikan informasi mengenai Oke. data identitas karena memang ada personal data security act Mhm. yang memang tidak boleh disebarkan namanya yang bersangkutan. Oke. Tetapi kita memastikan kami terus berkoordinasi dengan pihak rumah sakit dan juga Kementerian Kesehatan bahwa yang bersangkutan telah tertangani dan kita juga untuk masyarakat kita terus memberikan himbauan sesuai dengan himbauan yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan mengenai hal-hal yang perlu dihindarkan, hal-hal yang perlu dilakukan. Jadi itu yang kita lakukan terus, Mas. Ya, Pak Gede, mungkin Anda bisa kembali menceritakan sebetulnya bagaimana kemudian WNI tersebut bisa dinyatakan positif, apakah tertular dari keluarga atau bagaimana sejarahnya, Pak? Jadi majikannya memang tertular secara positif dari karena menangani memang turis dari LRT. Mhm. Jadi dan ketika majikannya tertular positif, ini WNI yang bekerja di situ juga diperiksa, ternyata dites memang positif juga. Mhm. Ya, sekarang dalam penanganan. Ya, untuk di Singapura sendiri, di mana kemudian langkah observasi ataupun penanganan yang dilakukan terhadap eh, masyarakat atau warga yang positif terkena wabah virus corona ini? Jadi memang di pemerintah Singapura dari awal sudah memberlakukan satu protokol, Mas. Jadi misalnya kalau yang kira-kira berhubungan dengan yang teridentifikasi positif, mereka melakukan pelacakan dan juga memastikan dites bahwa yang berkomunikasi langsung dengan penderita yang dinyatakan positif, mereka tes, mereka identifikasi, mereka pastikan kalau memang ternyata positif juga, itu memang sudah ada prosedur penanganannya melalui baik itu rumah sakit yang sudah dirujuk maupun apa yang disebut sebagai lembaganya NDIC. Jadi itu yang mereka lakukan. Jadi memang betul-betul ketika seperti tadi majikannya teridentifikasi positif, sehingga yang paling dekat berkoordinasi dengan yang bersangkutan juga dites ternyata juga positif. Jadi begitu prosedurnya. Baik, apakah ada kemungkinan warga negara Indonesia tersebut bisa dibawa kembali ke Indonesia, Pak? Yang penting sekarang kan ketika diisolasi, kan di situ juga dilakukan penanganan. Kan kita nggak bisa Oke. biar dilakukan penanganan secara tuntas sampai yang bersangkutan sembuh, dinyatakan sembuh, itu protokolnya mereka. Jadi kalau yang memang dinyatakan positif, mereka tangani sampai dinyatakan sembuh itu. Baik, Pak Gede, kalau pemerintah Singapura sampai saat ini concern-nya terhadap virus corona yang terjadi, bagaimana, Pak? Seberapa genting dilakukan protokol-protokol tadi Anda sebutkan? Jadi pemerintah Singapura sudah dari lebih dahulu memberlakukan larangan untuk transit maupun masuk
bagi setiap penumpang yang mempunyai riwayat dalam 14 hari terakhir pernah ke RRT. Jadi itu di deny entry maupun transit di Singapura. Mereka sangat ketat. Kalau mereka mengisolasi jangan sampai terjadi lagi. Karena sudah yang sekarang ditemukan adalah warga negara yang justru tidak pernah ke RRT gitu. Jadi karena mungkin interaksinya dia dengan penderita di Singapura, jadi oleh karena itu mereka memperluas cakupan untuk melakukan pencegahan. Baik, Pak Gede, mungkin terakhir bagaimana kemudian saat ini perlindungan bagi warga negara Indonesia untuk menghadapi virus corona yang juga sudah mencapai Singapura? Ya, dari sejak awal kita melalui sosial media dan juga melalui berbagai sarana memberikan informasi kepada seluruh warga negara kita yang ada di Singapura untuk mengikuti himbauan dan anjuran yang secara luas disampaikan oleh Kementerian Kesehatan Singapura bagi seluruh warga Singapura. Jadi kita juga lakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan identifikasi dini maupun seperti sekarang kita akan berkoordinasi terus dengan pihak rumah sakit maupun Kementerian Kesehatan untuk memastikan bahwa kita memberikan perlindungan bagi warga negara kita yang juga terkena ini. Baik, Pak Igede Ngurah Swajaya, Dubes RI untuk Singapura. Terima kasih sudah bergabung bersama kami malam ini, Pak. Selamat malam. Sebanyak 1.180-an warga dari RW 08 Kecamatan Priuk, Kota Tangerang, Banten harus menjadi korban banjir akibat meluapnya kali leduk yang mengakibatkan jebolnya tanggul penahan air di belakang perumahan Priok Damai, Kota Tangerang. Banjir dengan ketinggian bervariasi mulai 1 meter hingga 3 meter mulai merendam permukiman ini sejak Senin sore. Saat hujan deras mengguyur Kota Tangerang dan membuat tanggul penahan air kali leduk jebol. Sekitar 151 personel kepolisian dan TNI disiagakan dan perahu karet pun disiapkan dari Polsek, Polres, dan Satuan Gegana Polda Metro Jaya untuk mengevakuasi warga yang ingin mengungsi. Dari 1.180 jiwa yang kami taksir mengalami menjadi korban dari banjir ini, itu hampir 95% evakuasi. Ya, rata-rata para warga ini memilih mengamankan dirinya ke rumah sanak saudaranya yang tinggal tidak jauh dari tempat ini. Kemudian ada juga yang sebagian memilih tinggal di dalam masjid. Kami dari hasil patroli bersama teman-teman stakeholder dari pagi sampai sore tadi hanya 5% itu mereka ingin memang menjaga rumahnya, harta bendanya yang seluruhnya itu berlantai 2 dan 3. Tapi kalau yang lantai 1 itu semuanya sudah evakuasi. Banjir masih merendam ratusan rumah di perumahan Total Persada Priok, Kota Tangerang, dan warganya mengungsi di Gor Mini. Namun sampai Selasa pagi belum adanya bantuan dan dapur umum dari pemerintah setempat. Mereka ini adalah warga perumahan Total Persada Priok, Kota Tangerang yang tempat tinggalnya terendam banjir. Mereka terpaksa dievakuasi petugas dibantu warga ke tempat yang lebih aman. Namun sayangnya setelah dievakuasi ratusan warga di tempat pengungsian di Gor Mini Priok Tangerang belum mendapatkan bantuan logistik dan dapur umum. Padahal para pengungsi banyak yang masih memiliki balita dan berusia lanjut yang membutuhkan makanan siap saji dan kebutuhan logistik serta obat-obatan. Ya, kayak kebutuhan buat anak-anak ya, kayak selimut lah mas, kalau enggak ya kan bagi ya pastinya lembab kan, itu kayak obat-obatan anak-anak, ada bayi-bayi juga, kayak buat susu lah, susu itu buat anak-anak. Warga pun sangat berharap adanya bantuan logistik, pakaian, peralatan anak dan balita, serta dapur umum dari pemerintah bagi para pengungsi. Kalau dibutuhkan ya banyak, misalnya untuk anak-anak balita yang pertama, ya kan, pampers, kayak gitu, selimut. Ya istilahnya, biasanya sih suka ada bantuan kayak dapur umum, tapi sekarang belum ada. Ketinggian air yang merendam ratusan rumah warga Total Persada Priok, Kota Tangerang mencapai kisaran 1 hingga 4 meter. Selain di perumahan Total Persada, banjir juga terpantau semakin meluas di 7 titik perumahan, yakni perumahan Garden City, Alamanda, Priok Damai, Mutiara Pluit,
Taman Elang, serta memutuskan akses jalan Regensi yang berada di Kecamatan Priok, Kota Tangerang. Dimas Arief Setiawan, Kota Tangerang, Banten. Informasi selanjutnya, Dinas Tata Kota DKI Jakarta bersama unit pelaksana teknis Monas melakukan penanaman ratusan pohon dengan ukuran bervariasi di area revitalisasi Monas. Di area ini sebelumnya ratusan pohon ditebang dengan alasan akan direvitalisasi. Ratusan pohon dengan berbagai ukuran dan jenis ini ditanam di area revitalisasi Monas, Jakarta Pusat, Selasa pagi. Penanaman ini dilakukan tata ruang kota Pemprov DKI Jakarta dan unit pelaksana teknis Monas setelah pemberhentian proyek revitalisasi. Kasubag Tata Usaha Monas, Endriati Feriani mengatakan nantinya sebanyak 573 pohon akan ditanam di kawasan yang menjadi proyek revitalisasi Monas. Penanaman pohon ini kembali dilakukan untuk menghijaukan kembali area revitalisasi Monas. 573 yang sudah ditanam 333. Itu termasuk yang kecil atau yang besar juga atau gimana? Ada beragam. Yang lebih punya datanya sih ya si Tata, cuma yang kita kerjakan ditanam 333. Kita bersama-sama menanamnya. Itu Besar kecilnya nanti tunggu data resmi. itu kapan Bu mulai ditanamkannya kemarin? Mulai akhir Januari. Seperti diketahui, proyek revitalisasi Monas terpaksa dihentikan setelah adanya protes dari berbagai pihak, salah satunya penebangan pohon yang membuat Monas menjadi lebih gersang. Akibatnya, pemerintah pusat bersama DPRD DKI Jakarta yang melakukan peninjauan meminta Pemprov DKI Jakarta menghentikan proyek sementara sampai menunggu adanya kajian dan persetujuan pemerintah pusat. Rizky Ikhtiar Yahya, Jakarta. Ya, tetaplah bersama kami CNN Indonesia Prime News, segera kembali usai jeda berikut.